ada di ruang tidurmu. Nah ini penting. Tidur. Ruangan tidur itu ruangan yang paling intim loh. Benar nggak? Paling private di dalam rumahmu, di hatimu paling private. Ini bicara apa yang kamu percaya sama suamimu. Kau bisa hubungan intim dengan suamimu. Apakah yang kau pikirkan tentang dia atau orang lain? Ya kan? Suami-suami, kita bisa hubungan intim sama istri kita, tapi kita baikkan wanita yang lain. Nah hari ini izinkan saudara, di mana Kristus ada di dalam hubungan dengan pasangan kita. Ini namanya apa? Di kamar tidur kita, di sanalah tempat yang paling intim kita dengan Bapa di surga dan juga dengan pasangan kita. Nggak boleh. Amin. Ada amin saudara? Amin. Yesus mau tinggal betah di ruangan tempat tidur. Amin. Amin. Salah satu lagi, gudang. Ada gudang nggak? Nah, di rumah ada gudang? Ya, gudang kan? Nah, gudang itu bicara apa? Yesus mau tinggal di gudangmu. Tahu nggak gudang itu apa? Semua barang-barang masa lalu dikumpulkan di sana. Ada dua jenis orang, hobi ngumpulin barang lama. Tiang jemuran lah, segala bentuk TV, segala bentuk mesin cuci, segala bentuk apa, disimpan sampai gudangnya penuh. Padahal nggak pernah dipakai. Yang mendingan disumbangin. Iya benar. Istri saya punya prinsip bagus. Satu barang masuk di lemari, satu barang harus keluar dari lemari itu. Kalau enggak, lemari nggak akan penuh, nggak akan habis, selalu penuh dan over terus. Benar? Gudang juga begitu kan? Ada satu yang masuk di gudang, ada satu yang keluar. Kita selalu bilang, sayang lo, ini masih bagus. Nah, saya punya saudara lucu loh, rumahnya gede banget, gudang tembakau di daerah. Tahu nggak? Itu dusnya tiap tahun nambah terus. Isinya apa? Baju anaknya, nanti beli barang ini, barang itu, nggak pernah dibuang, disimpan terus, dipakai juga kagak. Ngapain? Mendingan disumbang saudara. Benar? Iya. Nah, gudang ini bukan hanya bicara tentang barang-barang, tapi selain gudang ini secara makna rohani bicara apa? Memori-memori dan nostalgia masa lalu. Iya, memorinya. Yesus mau ada di dalam. Amin. Saudara tahu, banyak perilaku kita di hari ini sebagai wanita, ekspresi kita hari ini adalah karena memori masa lalu yang kita simpan terus-menerus, dan kita belum mengizinkan Yesus membersihkan memori itu. Makanya banyak manusia bertindak karena dari pengalaman, dari pengaruh alam bawah sadar dia di masa lalu. Contoh ya, keluarganya miskin banget. Pengaruh ke depannya apa? Bisa pelit banget. Atau malah berani spend money. Jadi selalu ada dua sisi. Ya, tapi cenderung ada kecenderungan negatif jadinya. Karena ada trauma, takut miskin, masa lalu begitu susah. Terus misalnya lagi ada trauma apa lagi soal keuangan. Ada trauma ditinggalkan oleh orang tua cerai. Makanya dia ada ketakutan, curiga sama pasangannya. Jangan sampai pasangannya nanti akan seperti papa mamanya dulu. Nah itu tanpa sadar loh. Makanya menikah, saya mau kasih tahu ya, berapa banyak sudah menikah? Nggak usah angkat tangan di hati aja. Yang sudah menikah, saya ucapkan selamat bunuh diri. Betul ya? Menikah bunuh diri. Berapa banyak sudah bunuh diri? Mungkin ibu sudah puluhan tahun ya. Saya menikah sudah 25 tahun. Ya, tapi ada yang lebih senior pasti daripada saya. Saya sudah belajar bunuh diri 25 tahun. Kenapa? Karena waktu menikah engkau harus bunuh diri dan egomu. Amin saudara. Termasuk memori masa lalumu. Ya, amin. Contoh, saya lahir dari keluarga Sumatera. Saya Palembang tapi keluarga besar Medan. Kebiasaan dari keluarga Medan, dari Sumatera Utara ngomong kenceng. Terus main ngomong aja, nggak mikir lagi kita mah, pokoknya ngomong aja gitu ya. Istri saya Tionghoa Jawa, halus, benar halus, bukan makhluk halus. Makhluk halus bahaya saudara. Makhluk yang halus maksudnya begitu. Kalau makhluk halus mencakar loh. Ya makanya istri ada dua jenis, makhluk halus atau makhluk yang halus. Kalau makhluk halus bahaya loh, mencakar suaminya terus, ya marahin suaminya, ya nyakarin ya, gigit suaminya, kira-kira begitu. Nah istri saya Tionghoa Jawa, dia nggak biasa sama omongan yang keras, sama ngomongan yang kasar gitu, dia nggak biasa. Nah ini kan masing-masing punya background sendiri-sendiri. Makanya menikah itu sebenarnya kita bawa apa? Ransel kita, ransel masa lalu. Gitu sebenarnya. Ini juga bawa ransel masa lalu. Makanya saya selalu bilang, kalau mau menikahkan anak, kalau dia dari background yang maaf ya, divorce,
dan lain sebagainya, harus siap-siap ekstra. Ekstra apa? Harus siap. Ya kan, berarti kan dia ada pengalaman-pengalaman yang tidak enak, dan kita harus ready menghadapi itu. Jangan kita komplain, ih gua nggak nyangka ya. Makanya saya juga percaya prinsip bibit bebek bobot itu penting. Loh, ini bukan bicara alkitabiah apa enggak, lo harus lihat bibitnya. Ya kan ada kecenderungan, saudara. Kalau ada kecenderungan bisa kawin, bisa. Nah ini kita harus perhatikan. Ya, saya nggak bilang bahwa Tuhan nggak bisa memulihkan. Tuhan bisa, tapi kita harus siap ekstra di dalamnya. Ya dong, harus take care menantu yang model itu. Dan saya sudah menangani cukup banyak case dalam 25 tahun pernikahan. Anak saya paling besar sekarang usia 22, 23 sebentar lagi. Wah, udah kenyang deh melihat gimana anaknya terpengaruh sama orang tuanya. Aduh, saya juga refleksi ya, aduh jangan sampai saya juga bawa gaya Sumatera ke anak saya. Ya tapi puji Tuhan ya, karena anak-anak banyak dididik oleh Tionghoa Jawa, istri saya ya, jadi agak Jawa banget sih. Ya, jadi kesumateraan saya hilang, saudara. Jadi anak-anak saya sudah hilang semua, termasuk bahasa Hokkiannya hilang juga, saudara. Yang muncul bahasa Jawa dan bahasa roh. Ya sudahlah, apa boleh buat. Tapi kembali lagi, memori alam bawah sadar, Yesus mau menyembuhkan kita. Makanya kenapa ada pelajaran kesembuhan batin. Itu loh penting. Yesus tuh mau menyembuhkan kita, memori-memori, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kekecewaan kita. Ini paling banyak, saudara. Gudang inilah tempat yang Yesus mau bersihkan gudangmu. Amin. Dia mau keluarin tuh barang-barang kepahitanmu. Dia mau bersihkan tuh kekecewaanmu. Kenapa? Karena di gudang banyak laba-laba, banyak kecoa, banyak cicak, benar nggak? Banyak yang nggak beres di sana itu dia mau bereskan. Saudara, saya sampai hari ini juga terus belajar bersihkan memori saya.